Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Setelah sadar dan mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, Hokbun mulai mendendam dan ingin segera membalasnya. Bisakah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Orang muda, seumur hidup, mungkin aku tak dapat membalas semua pertolongan dan jasamu. Biarlah hari ini aku menganggapmu sebagai saudara, sebagai adik. Wah, betul-betul satu kehormatan besar bagiku, tuaku. Terima kasih. 1-2 hari di muka, aku akan mulai mencari imam manusia iblis itu, kata Hokbun dengan nada penuh dendam. Wiro tersenyum dan gelengkan kepalanya. Tuaku, kau masih jauh dari sembuh. Sebelum kesehatanmu keluar dalam pulih kembali, untuk sementara sebaiknya lupakan soal dendam kesumat itu. Lebih cepat aku dapat memenggal kepala manusia-manusia jahanam itu, lebih baik rasanya. Pembalasan harus dilakukan dalam waktu cepat. Kau tengah menghadapi persoalan besar, tuaku. Karenanya tak boleh bertindak sembarangan. Sekali salah langkah bisa besar akibatnya. Imam manusia iblis itu bukan saja berkepandaian tinggi, tetapi juga licik. Hokbun terdiam. Apa yang dikatakan Wiro itu betul. Akhirnya dia berkata, besok aku akan kembali ke tempat kediamanku. Wah, sebaiknya jangan. Itu hanya akan mendatangkan pukulan berat pada batinmu, menasihatkan Wiro. Tapi aku harus mengurus jenazah dan abu anak istriku. Aku sudah membayar orang desa untuk mengurus jenazah mereka, menerangkan Wiro. Hokbun menatap wajah pendekar itu lama-lama, kedua matanya berkaca-kaca. Kau baik sekali, Wiro. Aku benar-benar berhutang budi dan nyawa terhadapmu. Sudahlah, jangan sebut-sebut hal itu. Besok pagi sebaiknya kita pergi ke kota terdekat, mencari penginapan. Di situ kau bisa dirawat lebih baik. Ki Hokbun mengangguk. Namun keesokan paginya, ketika Wiro bangun, didapatkannya lelaki itu tak ada lagi di situ. Apakah yang telah dilakukan oleh Ki Hokbun? Kemanakah bekas perwira tinggi kerajaan ini pergi, meninggalkan Wiro Sableng yang telah menolongnya? Malam itu, sewaktu Wiro sedang tidur nyenyak dekat perapian di tepi telaga, diam-diam Ki Hokbun bangun. Diperhatikannya pendekar asing itu sesaat. Meskipun ia telah mengangkat saudara terhadap Wiro dan pernah mendengarkan hal-hal menggemparkan yang dilakukan pendekar itu, namun dia masih belum tahu banyak tentang si pemuda. Hal ini disebabkan karena Wiro lebih banyak muncul di utara, sedang Ki Hokbun tinggal di selatan. Sebetulnya Hokbun tak ingin meninggalkan Wiro secara diam-diam seperti itu, karena ini satu perbuatan dan peradatan yang tidak baik. Namun dia terpaksa melakukan hal itu. Dia harus kembali ke rumahnya yang telah musnah. Betapapun hancur hatinya kelak menyaksikan rumah yang telah jadi puing-puing hitam itu. Dia merasa tidak tentram seumur hidup, bahkan sampai ke liang kubur, kalau tidak dapat membunuh habis kelima musuh besarnya itu. Malam berganti siang. Ketika matahari sudah naik tinggi, barulah Hokbun sampai di lereng bukit.
Tubuhnya terasa letih sekali, tapi tekad dan semangat balas dendam atas kematian istri dan anaknya membuatnya tidak merasakan semua itu. Dia berlari menuruni lereng bukit. Untuk beberapa lamanya dia tegak termenung di hadapan rumahnya yang kini hanya tinggal puing-puing hitam. Sebagian ladang gandumnya juga terbakar. Air mata Ki Hok pun sukar dibendung. Dia menggigit bibir menahan sakit batin. Selagi dia tegak begitu rupa, seorang penduduk mendatanginya. Dengan pandangan wajah haru, orang ini berkata, "Saudara Ki, aku datang memberitahu bahwa jenazah istri dan anakmu telah kami perabukan. Jika kau ingin melihat abunya, ada di rumah Abu Tian Tang." Ki Hok pun mengucapkan terima kasih sambil menganggukkan kepala. Karena tak ingin mengganggu lebih lama, orang tadi minta diri dan cepat-cepat berlalu. Beberapa saat kemudian, Ki Hok pun melangkah dari hadapan reruntuhan rumahnya menuju ke sebatang pohon yang liu yang tumbuh 100 meter dari bekas rumahnya. Dekat pohon ini terdapat sebuah pilar batu. Dengan sepotong besi pendek, Ki Hok pun menggali tanah di sebelah kanan pilar. Kira-kira menggali sedalam 1 meter, temuilah sebuah kotak terbuat dari kayu besi yang tahan air dan merayap. Dari dalam kotak ini, Ki Hok pun kemudian mengeluarkan sebilah pedang yang ketika dicabut serta-merta memancarkan sinar 7 warna. Inilah Kim Hoang Kiam atau pedang pelangi, sebuah senjata mustika sakti yang kehebatannya telah membuat Ki Hok pun mendapat julukan pendekar pedang pelangi atau Kim Hoang Kiam Hek. Sesaat, Ki Hok pun mendongak ke langit sambil pejamkan mata. Selama perang saudara, sebagai seorang perwira kerajaan yang taat pada atasannya, yakni Kaisar Huiti, dia telah berjuang mati-matian bela kehormatan dan tata kaisarnya tanpa pamrih ataupun memikirkan apakah Kaisar Huiti berada di pihak yang benar atau bukan. Ketaatannya adalah sama dengan disiplin, militer dan jiwa kesatria. Sebenarnya, sebelum pecah perang bernama, nama Ki Hok pun telah dikenal dan kepadanya telah lama melekat gelar pendekar pedang pelangi. Namun di masa perang saudara itulah justru dia membuktikan kehebatan dan jiwa besarnya. Dalam setiap pertempuran, Ki Hok pun bukannya menghadapi prajurit-prajurit atau para perwira yang pada dasarnya adalah saudara satu bangsanya dan bertempur karena tugas menjalankan perintah atasan. Justru yang dicari dan dihajarnya habis-habisan adalah mereka yang berperang untuk maksud tertentu, mencari keuntungan sendiri atau memancing di air keruh. Orang-orang itu biasanya adalah tokoh-tokoh silat golongan hitam. Lantas mengapa Ki Hok pun membasmi tokoh-tokoh silat lawan dari golongan hitam, sementara di pihaknya sendiri juga terdapat tokoh-tokoh silat culas golongan hitam seperti Nanking Ngo Kui. Sebenarnya, Ki Hok pun tidak suka terhadap Nanking Ngo Kui, yang pada masa perang adalah bawahannya langsung. Namun, kalau Kaisar Huiti sendiri yang mengangkat dan mengambil mereka sebagai pembantu, mana bisa dia menolak? Lagi pula, saat itu kedudukan kota Raja Selatan atau Nanking dalam keadaan gawat. Serangan bala tentara utara demikian dahsyatnya, hingga mau tak mau orang-orang semacam Nanking Ngo Kui terpaksa dimanfaatkan tenaganya. Pada saat Ki Hok pun memegang pedang pelangi itu, bukan semua peristiwa di masa perang saudara itu yang terbayang di matanya, melainkan adalah tampang-tampang 5 manusia iblis yang telah membunuh anak, istri dan menghancurkan kehidupannya. Mereka harus mati di tanganku, desis Ki Hok pun. Perlahan-lahan kepalanya mendongak langit diturunkan dan kedua matanya dibuka kembali. Pedang pelangi dimasukkannya ke dalam sarung lalu disusupkannya di balik punggung pakaian. Dengan hati berat dia meninggalkan tempat itu. Tujuannya adalah rumah Abu Tian Antang. Ketika sampai di rumah Abu, didapatinya banyak orang berkumpul di pintu masuk. Mereka adalah penduduk setempat dan kebanyakan para petani seperti Hok Bun. Melihat Hok Bun datang, salah seorang dari mereka yang agaknya menjadi wakil orang-orang itu maju
mendatangi dan menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang telah menimpa laki itu. Kemudian dijelaskan pula bahwa para pemuda desa sudah bermufakat untuk membantu Hokbun guna mencari Nang King Ngokwi. Hokbun terharu sekali mendengar kata-kata itu. Dipegangnya bahu petani itu dan berkata, "Lopek, aku mengaturkan terima kasih padamu dan juga pada semua saudara-saudara di sini. Soal dendam kesumat terhadap 5 manusia iblis itu adalah urusan pribadiku. Aku akan mencari mereka sekalipun ke neraka. Dengan tanganku sendiri akan kuhabisi nyawa mereka satu persatu. Sekali lagi terima kasih. Tian akan membalas kebaikan dan ketulusan budi kalian." Selesai berkata demikian, Ki Hokbun langsung masuk ke dalam rumah Abu. Bagaimana kisah sedih Ki Hokbun selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisah anak yang ingin baca online dan offline Wiro Sableng atau novel silet lainnya, bisa kunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.